Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة طلبة العلم إخواني وأخواتي في الدين, Bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, tidak ada kesempatan yang paling berbahagia ini untuk kita selalu memperingatkan diri kita dan untuk kita selalu saling memperingatkan di antara kita, kecuali kita selalu memahami dan mengerti tentang perjalanan hidup kita di dunia ini, dan selalu memahami dan mengerti tentang kaidah hidup besar yang harus kita selalu peringatkan diri kita dan kita saling peringatkan di antara kita. Sebagaimana kita semuanya memahami, setelah kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khairun adim, sebagai kebaikan yang besar, kebaikan yang dicari oleh seluruh manusia, kebaikan yang diperebutkan oleh seluruh manusia, seluruh hamba-hamba Allah, awaluha wa akhiruha, baik dari mereka hamba-hamba Allah yang awal sampai hamba-hamba Allah yang akhir, yaitu bagaimana menjadi as-sa'id, menjadi orang yang berbahagia, menjadi orang yang diberi oleh Allah kebaikan hidup, terutama setelah hadir di dunia. Setelah kita didatangkan oleh Allah di dalam kehidupan yang adim, kehidupan yang besar. Meskipun kehidupan kita di dunia ini adalah kehidupan yang sedikit, kehidupan yang diibaratkan, dicontohkan
oleh Allah Azza wa Jal, oleh Rabb kita, oleh manusia yang paling benar yang membawa berita dari Allahu Rabbul Alamin, yaitu Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan berita ini adalah berita yang selalu dikhabarkan oleh setiap Rasul, oleh setiap pemberi peringatan, yaitu tentang kabar kehidupan dunia. Sebagaimana kehidupan dunia ini adalah ajalun musamma, batas waktu yang ditentukan dan sangat terbatas. Tapi Masya Allah, ternyata kita akan memulai baiknya hidup kita sejak kita didatangkan di dunia. Sebagaimana sebagian hamba-hamba Allah Azza wa Jal, mereka tidak mendapatkan kebaikan hidup ini juga sejak awal mereka memulai kehidupannya di dunia. Kehidupan yang sangat terbatas ini, kehidupan yang penuh heroik, kehidupan yang sudah diisyaratkan oleh Allahu Rabbul Alamin di dalam ayatnya, di dalam wahyunya, ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Ketika awal mula nenek moyang kita, orang tua kita Adam alaihissalam didatangkan ke dunia ini, bersama pula iblis juga didatangkan ke dunia ini. Allahu Rabbul Alamin memberikan sebuah peringatan secara universal, peringatan yang massal, berlaku untuk sepanjang kehidupan Bani Adam. Kata Allahu Rabbul Alamin, ihbitu, tinggallah kalian di dunia ini, ba'dukum li ba'din adu, di mana sebagian kalian menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Ini peringatan yang dari awal dan terus terjadi. Dan di saat yang sama Allahu Rabbul Alamin mengingatkan tentang kehidupan kita di dunia ini, memperingatkan tentang kehidupan kita di dunia adalah kehidupan musafir, kehidupan safar, kehidupan bepergian yang sebentar, yang menghadapi sebuah keadaan kehidupan yang tadi sudah dicontohkan, diperingatkan oleh Allah, ba'duhum li ba'din adu. Sebagian mereka hidup ini selalu merusak sebagian yang lain. Di saat yang sama Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengkhabarkan tentang kehidupan ini. Beliau sallallahu alaihi wasallam menasihatkan, tu'aradul fitan ka'ardil asir, tu'aradul fitan alal qulub ka'ardil asir, udan udan. Fitnah-fitnah di dalam hidup terus menerus tidak pernah berhenti dibentangkan oleh Allah Azza wa Jalla. Terus menerus didatangkan di dalam perjalanan kehidupan kita yang ajalun musamma, yang hanya waktu terbatas. Dan dari fitnah-fitnah ini, dari kehidupan inilah Allah Maha Tahu dan Allah memilih orang-orang yang diberi taufik. Dan Allah Maha Tahu dan Allah tidak memilih orang-orang yang diberi taufik. Maka minhum sa'idun wa minhum saqiyun. Akhirnya sebagian mereka
menjadi orang yang berbahagia, menjadi orang yang meraih khair, kebaikan. Dan sebagian mereka menjadi orang yang syaki, menjadi orang yang sengsara, menjadi orang yang binasa, menjadi orang yang hidupnya mengalami bencana. Dan Allah sudah mengingatkan, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya dengan apa yang Allah telah berbuat. Di saat Allah memilih sebagian hambanya menjadi hamba yang berbahagia, menjadi hamba yang baik, menjadi hamba yang meraih kehidupan yang baik, sa'id. Allah memilih mereka dan Allah Maha tahu hamba-hamba yang dipilih. Begitu pula sebagian Allah tidak pilih. Dan Allah Maha tahu hamba yang Allah tidak pilih. La yus'al. Allah tidak disual. Allah tidak dipertanyakan dengan maha sempurnanya di dalam Allah berbuat kepada hambanya. Wahum yus'alun, dan merekalah hamba-hamba itu. Kenapa sebagian mereka dipilih jadi orang berbahagia, sebagian mereka dan banyak mereka yang tidak dipilih oleh Allah Azza wa Jal? Allah mengingatkan wahum yus'alun. Merekalah yang perlu ditanya. Merekalah yang perlu disual. Merekalah yang menjalani semua pilihan-pilihan itu dengan kehendaknya, dengan hikmah yang Allah telah tetapkan. Sehingga jika kita pada kesempatan yang mubarakah ini di antara hamba-hamba Allah yang dipilih, di antara hamba-hamba Allah yang diberikan taufik, maka tidak ada peringatan yang pantas paling kita ingatkan kepada kita dan kita saling memperingatkan kecuali kita selalu memahami besarnya nikmat ini. Kemudian kita selalu memahami seperti apa yang diperingatkan oleh Allah, wahum yus'alun, agar mereka saling bertanya, mengambil hikmah, mengambil pelajaran, dan bisa menjaga pilihan yang baik yang Allah berikan. Sehingga Allah Rabbul Alamin menasihatkan, wa man aradal akhirah wa sa'alaha sa'yaha faulaika kana sa'yuhum maskura. Maka mereka yang terus-menerus menginginkan kemenangan yang sebenarnya, yaitu kehidupan akhirat, wa sa'alaha sa'yaha, dan dia terus mengerjakan, terus berkarya, terus beramal pada jalan yang meraih kemenangan itu. Faulaika kana sa'yuhum maskura. Maka mereka ini, itulah orang-orang yang karya-karya mereka, perjalanan mereka, perjuangan mereka, kata Allah Rabbul Alamin, sa'yuhum maskura, karya yang disyukuri oleh Allah. Masya Allah. Sa'yuhum maskura, karya yang diterima oleh Allah. Apa maknanya maskura? Kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, karyanya hamba-hamba yang Allah mengatakan maskur, karya hamba-hamba yang disyukuri oleh Allah Azza wa Jalla, maknanya munamman mudakharan, kerja kebahagiaan, kerja iman yang munamman. Munamman yaitu ditumbuhkan, tidak berhenti, tidak berhenti di tengah jalan, tidak mati, tapi terus tumbuh, dan Allah yang menumbuhkan karya-karya kita ini. Sehingga
Kalau dari sejak awal tadi kedatangan kehadiran kita di dunia, kehadiran yang heroik, kehadiran yang penuh dengan keadaan yang akan menghancurkan kita. Tapi Allah sudah berjanji, maskuro, karya mereka yang begitu itu disyukuri oleh Allah. Maknanya Allah jaga, Allah tumbuhkan. Ya. Allah perjalankan hamba itu di dalam karya-karya kebaikan. Kemudian mudakhara, dan Allah teruskan, Allah simpan. Karya itu ternyata bukan hanya karya di dunia. Karya itu kemudian membawa kemenangan. Sebagaimana janji Allah Rabbul Alamin. Allah berfirman tentang orang-orang yang seperti ini. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah lah yang menguatkan mereka, meneguhkan mereka, menetapkan mereka bil qawli tsabit, dengan perkataan yang kuat, dengan perkataan yang kokoh. Fil hayati dunia, di kehidupan dunia dikuatkan oleh Allah. Diberi taufik, dikuatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa fil akhirah, dan di akhirat. Diwafatkan husnul khatimah, membawa kemenangan. Dan dibangkitkan, dibangunkan ketika awal kehidupan akhirat di alam barzah juga membawa kemenangan. Kita bisa mempunyai jawaban-jawaban yang mulia di saat kita meninggalkan dunia, yaitu man qala akhiru kalamihi la ilaha illallah. Kita bisa mengakhiri hidup dengan kemenangan kalimat iman kita. Kemudian ketika kita dibangkitkan awal kehidupan akhirat di alam barzah, di saat roh dan jasad kita dipertemukan kembali di makbarah, di kuburan kita, maka Allah pun laqanahullah, Allah pun mentalkin seorang hamba ini awal ujian kemenangan dia, kebaikan dia, kebahagiaan dia. Ketika Mungkar dan Nakir bertanya, man rabbuka wa madinuka wa malladhi arsalallahu ilaika, laqanahullah, Allah pun mentalkin, Allah pun mengajari hamba itu untuk memberikan al-jawab as-sahih, untuk mengatakan dengan jawaban yang sahih. Rabbi Allah wa dinil Islam wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam rasula wa nabiyya. Ayo ikhwah. Karena itulah kemenangan ini, kebaikan ini, kebahagiaan ini yang sepantasnya terus-menerus sebagaimana kesempatan-kesempatan kita ini. Kita harus bisa menyambut, menghayati, dan terus memperingatkan diri kita sebagaimana yang Allah Rabbul Alamin telah menasihatkan dalam banyak ayat. Di antaranya Allah Azza wa Jalla memperingatkan di dalam surat Yunus. Allah Rabbul Alamin berfirman, "Qul bi fadlillah falyafrahu." Qul bifadlillahi wa birahmatihi. Dalam surat Yunus ayat 52 Allah berfirman, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Kata Allah, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakan kepada mereka manusia, bifadlillah, dengan fadlnya Allah, dengan karunia-Nya Allah, dengan anugerah yang Allah berikan dari taufik iman, taufik kehidupan ini yang seperti disebutkan tadi, wa birahmatihi, dan dengan rahmat Allah ini, fabidzalika falyafrahu, maka dengan itu semua falyafrahu, haruslah kalian bergembira. Bergembiralah kalian semua
menerima nikmat yang Allah beri dengan kebahagiaan ini. Dengan kita ditolong oleh Allah seperti itu. Huwa khairun mimma yajma'un. Kata Allah Azza wa Jalla, itu adalah khairun. Itulah kebaikan yang sebenarnya di dalam hidup. Itulah kebaikan yang sebenarnya diperebutkan oleh seluruh manusia. Hanya ada sebagian yang dipilih mendapatkan kebaikan itu. Dan ada sebagian yang tidak dipilih oleh Allah Azza wa Jalla. Kebaikan-kebaikan dunia secara umum, Allah pilih semua makhluknya. Allah kasih semua makhluknya. Kebaikan harta, kebaikan anak, kebaikan istri, kebaikan punya suami, dan seterusnya kebaikan dunia, Allah pilih semua makhluknya. Allah berfirman, nahnu qasamna ma'isatahum. Kami bagi kehidupan mereka. Tetapi pemberian Allah Azza wa Jalla berupa taufik, berupa fadlnya Allah, berupa rahmatnya Allah yang khusus ini. Allah berfirman, ini adalah khairun mimma yajma'un. Itu adalah kebaikan yang sesungguhnya dari kebaikan-kebaikan yang sebenarnya itu bukan kebaikan sebenarnya. Ya, apa yang kita kumpulkan, apa yang hari-hari kita dunia kita kumpulkan, anak kita, suami kita, kesenangan-kesenangan hidup kita, harta kita, mungkin kedudukan, jabatan, pekerjaan, dunia yang terus-menerus kita hari-hari bertemu. Allah katakan, huwa khairun mimma yajma'un. Itu adalah kebaikan yang sebenarnya dibanding apa yang kita semua hari-hari kumpulkan dengan dunia kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, ayo ikhwah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di dalam ayat ini kita kembali untuk mengambil pengajaran peringatan yang penting. Faedah di dalam ayat tersebut, Allah mengingatkan ada pemberian Allah yang khusus, yaitu fadlullah wa rahmatullah. Kemudian ada pemberian Allah yang umum, yaitu mimma yajma'un. Apa yang kalian kumpulkan di dalam hidup di dunia ini. Allah bedakan antara pemberian yang khusus kepada hambanya, dan ini pemberian yang dipilih. Dan Allah bedakan dengan pemberian yang umum. Dan ini pemberian yang Allah tidak pilih. Semua hambanya dikasih dengan hikmahnya dari apa yang mereka kumpulkan tentang dunia mereka. Kemudian ada sikap, ada pengajaran yang besar yang Allah berikan kaidah kepada kita, yaitu falyafrahu, agar kita punya sikap menyambut sambutan yang besar, yaitu apa? Gembiralah kalian dengan pemberian yang khusus yang dipilih oleh Allah. Sementara di beberapa ayat Allah memperingatkan pemberian-pemberian yang kita diberi oleh Allah dan kita diberikan secara umum, yaitu ma yajma'un, apa yang mereka manusia kumpulkan hari-hari. Asalnya kita tidak boleh dengan pemberian itu untuk mengambil sikap gembira. Karena di dalam beberapa ayat Allah Rabbul Alamin mengingatkan tentang pemberian ini. Allah berfirman,
mengutip perkataan kaumnya Qarun. Ketika kaumnya Qarun memberi nasihat kepada Qarun. Masya Allah. Kita tahu Qarun adalah simbol manusia yang Allah beri seperti yang dikumpulkan oleh manusia hari ini. Ya. Qarun adalah contoh profil manusia yang Allah beri dari pemberian umum yang sampai kepada puncak pemberian Allah Azza wa Jal. Maka Allahu Rabbul Alamin mengingatkan perkataan kaumnya Qarun, la tafrah, yaitu firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Qasas, ya. Ayat ke-76. Allah menjelaskan di dalam ayat ini, inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatikahu latanu'u bil usbati ulil quwwati idh qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Kata Allah Rabbul Alamin, sesungguhnya Qarun adalah di antara kaumnya Musa. Bahkan dalam riwayat masuk kerabatnya Musa alaihissalam. Sesungguhnya Qarun adalah di antara kaumnya Musa, umatnya Musa alaihissalam. Fabagha alaihim, dan Qarun telah melampaui batas atas manusia di masa itu. Kata Allah, wa atainahu minal kunuz. Kami beri Qarun semua perbendaharaan yang ada pada Qarun. Sampai kata Allah, ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Sampai kunci-kuncinya, kunci-kunci dari kekayaan yang Qarun menyimpan itu memberatkan orang-orang yang kuat dari orang-orang Al-Guju di zamannya. Berat sekali mereka membawa kuncinya. Tentu sebagaimana umumnya hari ini manusia, mereka dengan pemberian seperti ini gembira sekali. Iya kan? Sebagaimana umumnya manusia diberi apa yang mereka diberi oleh Allah dunia, mungkin harta, mungkin rumah yang hebat, mungkin kekayaan, mungkin istri, mungkin suami, pemberian-pemberian dunia. Umumnya manusia hari ini gembira dengan itu semua. Bahkan kadang-kadang kita sebagai orang yang sudah diberi taufik iman masih terbawa kepada kegembiraan seperti ini jauh lebih besar daripada kegembiraan kita kepada hidayah. Ya, seperti tadi siang waktu saya mendengarkan khutbah Jumat, menunjukkan sikap keprihatinan manusia pada hari ini, di mana perbandingan manusia yang bersemangat berlomba-lomba untuk naik ke tangga masjid berbanding sangat jauh dengan manusia yang sekarang ini bersemangat naik ke gunung-gunung. Begitu ya, khutbah di Selangor ya. Tadi siang waktu sholat. Ini padahal di negeri Malaysia ini, Masya Allah, kehidupan masjid, kehidupan hidayah agama, ini didukung dengan pemerintah. Diberikan kebaikan-kebaikan agama kan begitu. Tapi kenapa perbandingan manusia ini menaiki tangga-tangga masjid dibanding mereka naik ke gunung-gunung? Cari apa mereka gunung-gunung itu? Hiburan dunia kan? Di satu sisi ini ada kebaikan yang jauh lebih besar, tapi kenapa semangat manusia lebih ke sana? Ini menunjukkan kegembiraan manusia kepada pemberian sebagaimana umumnya tentang dunia ini ternyata masih besar. Padahal di sini Allah mengingatkan diri sebagaimana di dalam keadaannya
Qarun ini, umatnya Qarun dulu menasihati Qarun, la tafrah, kamu jangan gembira dengan itu. Ya. La tafrah, kamu jangan gembira dengan itu. Innallaha la yuhibbul farihin. Allah tidak mencintai orang yang gembira karena itu. Allah tidak mencintai orang yang mereka gembira seperti Qarun. Kegembiraannya karena atainahu minal kunuz, kami berikan dari perbendaharaan dunia. Bahkan di dalam penjelasan yang lain, umumnya manusia ketika diberi dari pemberian-pemberian dunia dan mereka gembira, kegembiraan menyambut pemberian dunia ini bisa membawa dampak yang lebih besar lagi. Bukan cuma sekedar gembira dengan dunia, tetapi dampaknya menolak pemberian hidayah. Dampaknya bisa menghalangi dia untuk dipilih oleh Allah mendapatkan pemberian khusus, yaitu fadlullah wa rahmatullah. Hal ini sebagaimana terjadi pada kaumnya para nabi-nabi yang terdahulu. Seperti yang Allah Azza wa Jalla telah berfirman di dalam sebuah ayat, Allah mengingatkan, farihu bima indahum. Ya, farihu bima indahum. Yaitu Allah menasihatkan di dalam ayat ini, kegembiraan manusia kepada dunia ini, farihu bima indahum. Mereka kemudian membanggakan apa yang mereka miliki, seperti firman Allah dalam surat Al-An'am ayat ke-44. Begitu dalam surat Ghafir ayat 83. Begitu juga Allah mengingatkan dalam surat Al-Hadid. Mari kita simak apa yang Allah telah berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 44. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan idahum mublisun. Kata Allah Azza wa Jal, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai'in. Ketika mereka ini lupa dengan peringatan-peringatan agama, peringatan hidayah, peringatan iman, peringatan pemberian khusus berupa fadlullah, rahmatnya Allah. Ketika mereka melupakan ini, bersamaan biasanya fatahna alaihim abwaba kulli syai'. Bersamaan dibukakan oleh Allah pintu-pintu dunia. Ya, dibukakan oleh Allah pintu-pintu dunia. Abwaba kulli syai'. Kemudian hatta idza farihu. Akhirnya dia gembira. Gembira dengan apa ini? Gembira dengan pemberian yang sifatnya dunia. Hatta idza farihu, ketika dia sudah gembira dengan pemberian-pemberian dunia, subhanallah, akhadnahum baghtatan. Kata Allah, kami adab tiba-tiba. Kami binasakan mereka tiba-tiba. Kami hancurkan mereka tiba-tiba. Dan ini seperti yang Allah jelaskan di dalam surat Ghafir. Allah peringatkan, Allah nasihatkan ayat ke-83. Falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat. Ya. Falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat farihu bima indahum. Farihu bima indahum. Apa kata Allah? Falamma ja'atuhumul bayyinat. Ketika
penjelasan, nasihat, peringatan tentang pemberian Allah yang khusus, yaitu apa? Agama, hidayah. Ya. Tentang taufik yang dibawa para rasul, para nabi. Ketika datang kepada mereka, dan itu terang, jelas. Ya, bayinat. Apa yang terjadi? Farihu bima indahum. Dia lebih bergembira dengan yang dia miliki. Salah satunya kaumnya siapa ini? Kaumnya Ad, kaumnya Samud. Dia kan punya kehebatan dunia. Apa? Pertanian yang hebat. Kemudian apa lagi yang mereka punya? Mereka bisa membangun rumah yang mereka pahat dari batu. Yang rumah itu sekarang jadi wisata. Ya kan? Itu mereka punya di masa itu. Ya. Mereka memiliki tentang dunia mereka yang gak ada bedanya dengan Korun, ya kan, sama. Ketika mereka punya ini dan Nabi Saleh ya datang kepada mereka, apa yang mereka sikapi? Farihu bima indahum. Mereka nolak, mereka gak milih, gak mau menerima ini karena apa? Mereka merasa sudah punya yang mereka banggakan. Ayo ikhwah. Syekh Shalih Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin, dalam sarah beliau kitab Riyadhus Shalihin, beliau memberikan faedah yang ajib, faedah yang azim. Ketika beliau meneliti para atba'ul anbiya, para atba'ur rusul, dan para penentangnya Rasul, para penolak pilihan Allah dengan rahmatnya, orang-orang yang tidak mau dipilih mendapat rahmat melalui Rasul, melalui keutamaan yang dibawa Rasul, dan orang yang memilih, yang Allah kemudian pilih mereka menjadi orang yang dapat pemberian Allah yang khusus. Ada penelitian yang Masya Allah. Apa coba? Siapa kebanyakan pengikut para Rasul? Orang yang diberi dunia oleh Allah atau orang yang tidak diberi dunia? Orang yang enggak diberi dunia. Dan siapa kebanyakan orang-orang yang memusuhi Rasul? Para penentang Rasul. Apa orang idiot? Apa orang yang enggak paham? Apa orang yang EQ-nya rendah? Enggak. Orang yang juga paham dakwahnya Rasul adalah dakwah yang hak. Ajaran adalah ajaran yang benar. Ya. Kalau kita lihat kisah, apalagi kisahnya Rasul kita Muhammad SAW kepada orang-orang yang di zamannya menolak hidayah. Apa mereka bodoh semua? Apa mereka enggak paham semua? Siapa yang kebanyakan menolak? Bangsawan. Mohon maaf, ya kan? Para pembesar. Para orang-orang kaya di zamannya. Kenapa? Inilah rahasia Allah Azza wa Jalla memilih. Karena orang-orang yang biasanya mereka, dunia mereka besar, hati-hati mereka keras. Dan mereka istighna. Merasa cukup. Enggak butuh. Fa'amma man istagna. Orang-orang yang mereka merasa enggak butuh. Ya. Dan beda orang-orang yang mereka kepada pemberian dunia, mereka adalah orang yang tidak banyak diberi oleh Allah. Nasib mereka dengan dunia tidak sebagaimana orang-orang itu. Hatinya lebih layin. Hatinya lebih halus. Hatinya lebih lembut. Hatinya lebih mudah terbuka. Karena apa? Dhaif. Manusia itu kalau keadaannya lemah, biasanya cepat menerima hidayah. Tapi kalau manusia itu diberi oleh Allah power, diberi potensi, kekuasaan, diberi kecukupan, biasanya merasa dirinya enggak butuh. Dan akhirnya pemberian ini mereka tolak. Ayo ikhwah. Dari dua ayat tadi kita diingatkan asalnya
kebaikan-kebaikan yang Allah berikan dari dunia ini, kita tidak diperbolehkan oleh Allah untuk bergembira. Dan gembira itu sambutan hati. Ya, sikap yang berangkat, yang lahir dari hati. Dan menunjukkan kalau orang sudah gembira, itu berarti itu kaidahnya. Beda dengan orang yang mengambil dunia, ya biasa saja. Maka itu menunjukkan bukan sikap yang berangkat dari kaidah hidup dia. Maka secara asal diingatkan sebagaimana kaumnya Qarun mengatakan kepada Qarun, la tafrah. Kamu jangan gembira. La innallaha la yuhibbul farihin. Allah itu tidak mencintai orang yang gembira dengan pemberian-pemberian ini. Ya, Allah tidak mencintai sebagaimana ayat tadi la tafrah. Karena dampaknya besar. Dampaknya akan menghalangi dari pemberian khusus. Yaitu apa tadi? Fadlullah wa rahmatuhu. Ya. Ayo ikhwah. Karenanya di dalam ayat ini, lalu kenapa kita diperintahkan oleh Allah bergembira terkait dengan pemberian apa tadi? Fadlullah wa rahmatuhu. Allah memerintah. Di satu sisi Allah tadi memuji orang yang melarang jangan gembira dengan pemberian dunia. Ya. Jangan gembira. Tapi di satu sisi Allah menyuruh kita gembira di dunia ini dengan pemberian yang lain, yaitu fadlullah. Apa hakikatnya fadlullah di sini? Agama, Al-Quran, hidayah, ya, nikmat taufik yang Allah berikan kepada kita dengan agama ini. Kenapa kita disuruh gembira? Karena a'dhamu ni'matin wa minnatin. Karena hakikat pemberian yang sebenarnya, nikmat yang sebenarnya, kebahagiaan yang sebenarnya yang paling besar, yaitu pemberian ini. Pemberian berupa hidayah, taufik, pemberian berupa ajaran agama yang dibawa oleh para rasul. Fadlun tafaddalallahu bihi ala ibadihi. Ini sebenarnya yang menjadikan kemuliaan yang Allah muliakan pada hambanya. Yang sebenarnya itu ini. Wa birahmatihi, yaitu din dan iman. Wa ibadatullah wa mahabbatuhu wa ma'rifatuhu. Karena pemberian ini akan memberikan jawaban bagi kebahagiaan yang sebenarnya. Sebagaimana di awal tadi kita ingatkan, kehadiran manusia di dunia ini dihadapkan dengan kehidupan yang besar. Yaitu kita dihadapkan dengan permusuhannya syaitan, iblis. Kemudian kita dihadapkan dengan tu'radul fitan. Fitnah tidak pernah berhenti ditimpakan. Ditimpakan kemana? Alal qulub. Atas hati-hati manusia. Di hati manusia itulah kebahagiaannya atau kekacauannya. Atau kesempitan hidupnya atau kelapangan hidup manusia. Di hati-hati itu manusia itulah sesungguhnya Allah akan muliakan manusia atau Allah akan menghinakan manusia. Ya. Disinilah kalau hati manusia mendapatkan kebutuhannya, yaitu beriman kepada Allah, yaitu punya kehidupan muamalah dengan Allah, beribadah kepada Allah. Yang inilah yang sebenarnya dicari oleh hati manusia. Dia harus mendapatkan kebutuhan dia yang sebenarnya sejak dia berangkat ke dunia, dia berpisah dengan kebahagiaan dia yang sesungguhnya. Yaitu siapa? Kebahagiaan sejak dia dulu di alam arwah.
di mana dia hanya bahagia dengan Allah yang menciptakan dia. Dan ketika dia hadir di dunia, dia berpisah. Karena itu manusia awal datang ke dunia ini sebenarnya adalah menolak. Ya. Tahu kalau dunia ini awal dia menjalani duka di dalam hidup. Awal dia menjalani kesedihan di dalam hidup. Karena itu awal manusia datang ke dunia sebenarnya menolak. Bahasa ini sebagaimana ketika Allah mentakdirkan seorang bayi yang lahir punya sikap ini. Apa sikapnya? Menangis. Bahkan kalau ada orang tua anaknya lahir nggak menangis, disuruh menangis. Ya kan begitu kan? Kalau dia nggak menangis malah wah ini malah repot ini kalau ada bayi nggak lahir nggak menangis. Menangis kata Al-Imam Ibnul Qayyim itu bentuk protes dengan dunia. Bentuk kalau dia ini saya ini menghadapi kesedihan, duka. Karena dia berpisah dengan asal kehidupan dia. Ketika dia di alam roh, di alam arwah, alastu bi rabbikum? Qalu bala. Dan itu seadanya. Kenapa? Kita tahu tubuh manusia yang punya kebutuhan yang tidak terbatas adalah hanya satu. Yaitu apa? Hati manusia. Nggak bisa dibatasi kebutuhannya. Beda dengan tubuh kita yang lain. Semua punya keperluan yang terbatas. Coba lihat anggota tubuh kita. Keperluannya semua terbatas. Kecuali hati kita. Sekarang kalau hari ini seringkali di beberapa pengajian saya sampaikan. Orang butuh harta. Sebenarnya terbatas nggak dia butuh harta? Terbatas nggak orang butuh harta itu? Hah? Kalau itu dikaitkan dengan kebutuhan hidup di dunia, terbatas nggak? Terbatas. Untuk apa dia butuh harta coba? Mungkin untuk beli rumah, ya kan? Mungkin untuk makan, untuk minum. Mungkin untuk memenuhi kebutuhan anak istrinya yang juga sama dengan dia. Kalau dalam satu hari, satu malam, berapa kebutuhan dia? Kalau dihitung, masih bisa dihitung kan? Terbatas sekali keperluan dia. Tapi lihat, hari ini ada orang ingin mendapatkan harta tidak terbatas. Pertanyaannya, kenapa dia ingin mendapatkan harta keperluan itu tidak terbatas? Apakah makannya kurang? Misalnya orang sampai punya uang miliar triliun. Mohon maaf. Apakah makannya kurang? Enggak. Apakah pakaiannya kurang? Tidak. Apakah rumahnya kurang? Tidak. Apakah kendaraannya kurang? Tidak. Tapi kenapa dia masih? Sebenarnya apa ini yang haus? Perutnya yang lapar? Kulitnya yang tidak terpenuhi kebutuhan pakaiannya? Ya. Yang haus adalah hatinya. Kenapa? Karena harta telah menyelinap di dalam hati. Akhirnya nggak pernah berhenti. Keperluan ini nggak pernah berhenti. Kenapa? Yang bicara itu hati. Bukan lisan kita, bukan perut kita, bukan kulit kita. Duh, kalau kulit kita tiap hari suruh pakai baju 1000 lembar, kira-kira berteriak atau bersyukur? Gimana caranya pakai satu hari pakai baju 1000 itu? Baru 5 menit sudah ganti baju. Baru 5 menit ganti baju. Lelah. Itu sebenarnya udah protes. Makan juga begitu. Coba sebesar-besarnya apa itu? Lambung kita. Kita makan beras 5 kilo itu kita sudah pingsan-pingsan. Ya kan? Sudah pingsan-pingsan. Sudah nggak mungkin. Iya. Sudah nggak mungkin lagi. Terus kenapa orang sampai memburu dunia seperti itu? Karena dunia ini menyelinap di hati. Lah hati itu kalau sudah menginginkan sesuatu, nggak terbatas. Terus
Kenapa? Karena dunia ini sifatnya terbatas atau tidak terbatas? Terbatas. Makanya hati kalau sudah ingin mencari dunia, mohon maaf, pasti merana. Karena nggak ketemu yang dia cari nanti. Ya, nggak pernah berlabuh, nggak pernah berujung. Sama seorang wanita pengen punya suami yang sesuai dengan seleranya, terus dikejar. Pernah dia dapat nggak? Nggak mungkin dia dapat. Suami itu makhluk. Terbatas atau tidak terbatas suami? Terbatas. Istri, terbatas nggak dia? Terbatas. Semua itu terbatas. Lah kalau ini masuk ke hati, merana hati. Sengsara. Karena itu kebahagiaan hati itu harus mendapatkan yang tidak terbatas. Man huwa? Siapa yang tidak terbatas? Allahu Rabbul Alamin. Karena itu ketika hati punya kehidupan khusus dengan Allahu Rabbul Alamin, keperluan ini menghentikan berkelananya hati. Tenang. Tentram. Tidak lagi kesana kemari. Ya. Tidak lagi terganggu ini, enggak. Sudah. Dia ibarat kapal, kata Imam Ibnul Qayyim, berlabuhlah dia. Maka kata Imam Ibnul Qayyim, intaha safarut talibina, berakhirlah perjalanannya orang-orang yang mencari. Di dunia ini, kita ini berada di dalam pencarian. Karena kita datang di negeri yang aneh. Terus kita akan mencari apa yang kita cari yang hilang dari hati kita. Dan kata beliau Imam Ibnul Qayyim, intaha safarut talibin. Berakhirnya orang-orang yang mencari apa yang dicari di dunia ini, itu ilad dhafar bi anfusihim. Kalau dia sudah bisa menghentikan selera yang ada di dalam nafsu dia. Pakai apa itu menghentikan? Kalau dia sudah hatinya mendapatkan taufik, kenikmatan, punya muamalah dengan penciptanya. Punya kehidupan dengan sesembahannya. Semakin dia dalam punya kehidupan dengan sesembahannya, connect kembali, kabelnya nyambung kembali. Ya, kalau sekarang WA-nya, SMS-nya nyambung lagi, nomor teleponnya ketemu lagi, tenang dia. Tentram dia. Ya. Huwa khairun mimma yajma'un. Dan itu adalah pemberian yang lebih baik dari apa yang semua manusia cari. Karena itu seringkali di beberapa pengajian sebenarnya, kalau ada orang punya bahasa, manusia hidup itu mencari Tuhan. Betul. Ya, dia mencari Tuhan. Karena itu adalah hajatuhum al-asasiyah. Itu adalah keperluan dia yang doruri. Maka siapapun manusia tidak pernah berhenti di dalam pencariannya. Kalau dia misalnya ada orang mencari Tuhan dan ketemu, kok dia masih tidak bahagia, tidak mendapatkan kemuliaan dan sebagainya, berarti pencariannya keliru. Sesuatu yang bukan Tuhan, dia anggap Tuhan. Pasti keliru itu. Ya. Kalau dia ketemu benar Rabbnya yang sebenarnya dan kemudian dia ketemu jalannya, sudah. Selesai sudah pencarian dia. Ya. Karena dia sudah ketemu kembali pemberian yang sebenarnya yang dia cari, keperluan sebenarnya yang dia dapatkan, ya. Dan pemberian inilah yang Allah perintahkan, falyafrahu. Sepantasnya kalian gembira dan menjadi orang yang berlomba untuk menjaga pemberian Allah. Ini adalah khair, kebaikan yang sebenarnya. Dan agama ini didatangkan oleh Allah untuk menjadi peringatan agar kita berjumpa kembali, bertemu kembali dengan pemberian itu.
Ya. Karena sebagaimana tadi, anugerah hidayah ini beriringan dengan permusuhannya setan. Permusuhannya setan untuk menghalangi pemberian ini. Kan begitu. Idz qala lil insani kfur. Ingatlah ketika setan berkata kepada manusia, kufurlah. Berarti kan disuruh berhenti, tidak dapat pemberian ini. Begitu juga fitnah-fitnah yang ada, itu adalah salah satu yang menyebabkan orang gagal mendapatkan pemberian ini. Karena dengan fitnah-fitnah inilah banyak manusia pagi hari beriman, sorenya hilang imannya. Sore beriman, pagi harinya hilang imannya. Dengan adanya fitnah-fitnah ini, maka ayo ikhwah, perintah Allah Azza wa Jalla untuk falyafrahu ini, karena ini adalah pemberian yang sebenarnya, yang dengan sebab kemenangan kita di dunia berhasil meraih pemberian yang besar berupa fadlullah wa rahmatuhu ini, yang menjadi bekal besar bagi kita untuk kemudian nanti kehidupan setelah dunia ini kita akan mendapatkan pemberian Allah berupa perjalanan perjalanan iman yang akan meraihkan bertemu dengan Allah yang sesungguhnya, yaitu di surganya Allah Rabbul Alamin. Maka ayo ikhwah, doa yang tertinggi yang pernah diminta oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sekian pengajaran tentang nikmat iman, nikmat agama, adalah doa yang meraihkan puncak pemberian ini. Paling tingginya pemberian ini, yaitu apa? Doa yang terakhir yang diminta oleh Rasul di dalam rentetan doa yang panjang. Beliau sallallahu alaihi wasallam berdoa, as'aluka syauqa ila liqaika, as'aluka nadra ila wajhikal karim, wasyauqa ila liqaika. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau untuk melihat wajah Engkau yang mulia. Aku memohon kepada Engkau nanti untuk mendapatkan kebahagiaan, anugerah, pemberian, melihat wajah Engkau yang mulia. Itu pemberian di mana? Pemberian di akhirat kelak. Pemberian di hari bertemu dengan Allah Rabbul Alamin bagi orang-orang beriman. Puncak dari pemberian di surga. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkaitkan pemberian ini dengan pemberian tertingginya di dunia. Apa? Wasyauqa ila liqaika. Dan aku memohon kepada Engkau untuk merindu, untuk punya kerinduan bertemu dengan Engkau. Hati yang selalu menginginkan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Ini puncak kebahagiaan orang yang hatinya sudah berlabuh dengan kehidupannya mengenal Allah Azza wa Jalla. Selalu punya kehidupan yang kekuatan di hati ini merindukan untuk bertemu dengan Allah. Kalau sudah seperti ini, kegembiraan dia diukur dengan apa? Pasti diukur dengan pemberian iman. Ya, karena hatinya selalu ingin bertemu dengan Allah. Kerinduannya kuat bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Maka ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sampai jam berapa ini kajiannya? Jam 21 lewat? Atau sudah selesai? Hah? Lewat berapa? Lewat? Oh sudah lewat? Masya Allah. Oh setengah jam lagi. Ya ya. Ya alhamdulillah. Dari sini ada suatu kesimpulan yang kita diperingatkan kembali oleh para ahlul ilm, yaitu
Di antaranya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala ketika mengingatkan tentang hakikat al-khair, kebaikan yang sebenarnya bagi kita. Yang sebagaimana di dalam kitab yang kita kaji, yang diringkas oleh beliau Al-Imam, oleh beliau Syekh Abdul Razak, Miftahan lil Khair. Bagaimana sebenarnya perjuangan kita di dunia ini agar kita menjadi kunci yang bisa membukakan kebaikan pada diri kita. Tidak ada lain adalah kebaikan yang kita diperintah oleh Allah, bergembira. Dan juga menjadi jalan orang lain, hamba Allah yang lain, dipilih menjadi orang yang diberi seperti ini. Dan hakikat yang diperingatkan oleh beliau Syekh Abdul Razak adalah mengambil kebaikan-kebaikan yang ini menjadi kunci besar kebaikan ini. Karena kebaikan agama itu sangat banyak sekali. Tapi kita tahu, kegagalan-kegagalan orang di dalam mendapatkan kebaikan agama itu bukan hilangnya agama secara mutlak dan langsung besar. Bukan. Coba kita perhatikan, kita hayati, kita renungi perjalanan agamanya orang-orang dulu. Dari sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad SAW. Apakah agama itu hilang musnah begitu dari mereka semua? Apakah mereka tidak lagi menyebut Allah? Apakah mereka tidak punya beberapa rutinitas sebagian dari agama-agama mereka? Apakah mereka tidak punya lagi nama-nama agama yang mereka miliki? Kalau bahasa sini kita tengok, ya. Kalau kita lihat kembali ayat-ayat yang dikisahkan oleh Allah tentang orang-orang yang beragama sebelumnya, mereka masih punya nilai-nilai agama yang sebelumnya masih ada. Sebagaimana kita mendengar Allah Azza wa Jalla memperingatkan, mereka masih menyebut nama Allah. Mereka masih merasa akan menjadi ahli surga. Kan begitu kan? Ya. La yadkhulal jannah illal yahud. Tidak masuk surga kecuali orang Yahudi. Kan ini bahasa mereka. Mereka masih berbicara bahasa agama. Ya. Mereka tidak masuk surga kecuali illan nasara. Mereka mengatakan nahnu abna'ullah wa ahibba'u. Kami ini anak-anak Allah dan kami ini kekasih-kekasih Allah. Loh, bahasa-bahasa itu tuh masih ada. Ya kan? Mereka masih punya, tetapi kenapa? Hakikat pemberian Allah tentang hidayah ini sudah tidak ada pada mereka. Kenapa Allah menafikan hidayah itu pada mereka? Bahasa-bahasa yang diperingatkan oleh Allah cukup besar. Bagaimana Allah menerangkan tentang ahli kitab? La'annahum, kami laknat mereka. Loh, dilaknat oleh Allah itu kan berarti agamanya sudah nggak ada harganya kan? Ya. Wa ja'alna qulubahum qasiyah, kami jadikan hati mereka keras. Itu kan sudah nggak ada nilai di hadapan Allah. Dan persoalan ini sebenarnya adalah kembali kepada kaidah-kaidah pokoknya pemberian hidayah. Pemberian iman itu ada kaidah-kaidah besar. Dan itulah yang sebenarnya berubah. Itulah yang sebenarnya bergeser. Seperti ya tadi ada beberapa ikhwah kita nanyakan kepada saya, gimana Ustadz isinya ceramah tadi? Kan begitu. Yang tadi di Selangor itu. Sebenarnya ini keprihatinan yang bagus sebagai orang yang punya agama. Hanya ketika berbicara tentang solusi, ya, berbicara tentang jalan yang akan dilakukan, ada sesuatu yang sesuatu yang hilang, sesuatu yang kurang, yang sehingga mohon maaf, ya, kejadiannya akan berulang begitu. Apa itu?
tadi disebutkan ada satu motivasi besar di dalam hadis Nabi SAW. Yaitu apa? Seorang pemuda yang hatinya mu'allakun, terkait dengan apa? Masjid. Kan begitu kan? Itu nanti yang akan menaiki tangga-tangga masjid. Kan begitu. Tapi pembicaraan keterangan tentang qalbuhu mu'allakun bil masjid, hatinya tertambat dengan masjid. Ini kan bicara usul, bicara kaidah. Bagaimana orang kok hatinya bisa tertambat gembira dengan masjid? Dan ini sebenarnya kaidah besar. Ya, yang justru inilah sebenarnya yang harus dibangun untuk mengembalikan manusia. Agar mereka lebih bersemangat ke tangga masjid daripada ke tangga gunung-gunung yang tidak jelas apa yang dicari itu. Karena semua itu adalah kembali kepada hati. Dan ini kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau bahkan mengingatkan di akhir tulisan beliau di dalam kitab Risalah Tabukiyah, kitab yang menerangkan tentang kaidah berhijrah kepada Allah dan Rasulnya. Bagaimana kita menyelamatkan perjalanan hidayah kita, membawa hati kita berhijrah kepada Allah dan Rasulnya. Dan ini kapal besar untuk kita selamat di dalam pemberian nikmat hidayah. Kata beliau Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, wa awwalul amri wa akhiruhu, awal dari seluruh urusan hidayah, urusan din, urusan iman, wa akhiruhu, dan akhir dari seluruh urusan hidayah hanya satu. Hanya satu. Yaitu apa? Mu'amalatullahi wahdah. Kalau seorang hamba berhasil hidupnya ini sebenarnya hanya bermuamalah kepada Allah. Hidupnya putus, ingkitok. Hati-hati mereka ini terputus dari makhluk. Hati-hati mereka hanya berlabuh kepada satu pelabuhan. Yaitu apa? Mu'amalatullahi wahdah. Dia hanya bermuamalah hidup ini kepada Allah saja. Kalau bahasa lain, bahasa yang lebih simpel adalah ikhlas hanya untuk Allah. Ternyata usulnya ke sana. Mu'amalatullahi wahdah. Bahkan di dalam doa Rasul kita Muhammad SAW, beliau berdoa dengan doa yang Masya Allah. Ya. Di dalam doa beliau SAW, beliau pernah menyampaikan doa kepada Allahu Rabbul Alamin. Allahumma qta', ya Allah putuskanlah, ya, putuskan yang ada di hatiku dari semua makhluk. Fa idza aqrarta wujuhan nas bidunyahum fa aqrirni bi ibadatika. Allahumma qta' anni, wahai Allah putuskan hatiku dari dunia. Fa idza aqrarta wujuhan nas bidunyahum, kalau engkau tenangkan manusia dengan dunia mereka, fa aqrirni bi ibadatika, tenangkan aku hanya beribadah kepada engkau. Dan inilah sebenarnya yang dicari manusia. Maknanya, sebagaimana kadangkala orang salah paham. Apakah dengan itu berarti kita tidak punya istri, kita tidak punya suami, kita tidak punya harta, kita tidak punya anak, kita tidak punya dunia? Kalau kita kemudian memahami doa Rasulullah SAW tadi apa? Apa? Allahumma qta'anni an hajatid dunia. Wahai Allah putuskan hatiku dari butuh, dari keperluan yang besar kepada dunia. Kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam, fa idza aqrarta wujuhan nas, kalau engkau tenangkan orang itu
wajah mereka dengan dunia mereka, fa'akrirni biibadatika. Tenangkan aku dengan beribadah kepada engkau. Apa maknanya kemudian kita nggak punya istri, nggak punya suami, nggak punya harta? Al-mu'min, orang beriman itu ketika bermuamalah kepada makhluk, orang yang hatinya sudah putus kepada Allah Azza wa Jalla ketika bermuamalah kepada makhluk, ketika dia punya hajat, punya keperluan kepada makhluk, hakikatnya dia tidak bermuamalah kepada makhluk. Illa yu'amilullah, kecuali dia bermuamalah kepada Allah. Faham ini Bapak Ibu? Apa maknanya? Seorang suami diperintahkan untuk memberi nafkah kepada keluarga istrinya. Ini bermuamalah kepada makhluk, dohirnya atau tidak? Bermuamalah kepada makhluk kan? Tapi orang yang hatinya tadi seperti doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatinya sudah diputus dari dunia. Itu dia ketika bermuamalah dengan istrinya sebenarnya dia tidak bermuamalah kepada istri, bermuamalah kepada siapa? Kepada Allah. Apa maknanya? Muamalahnya kepada istrinya adalah ibadah. Faham? Ketika istri bermuamalah kepada suaminya, dohirnya dia bermuamalah kepada siapa? Suami. Tapi hakikatnya dia menempatkan itu sebagai muamalah kepada siapa? Kepada Allah. Mohon maaf. Kira-kira kalau istri dan suami, contoh sederhana aja. Muamalahnya ternyata bukan muamalah kepada istri, bukan muamalah kepada suami, tapi muamalah kepada Allah Azza wa Jalla. Mohon maaf, gaduh enggak hidupnya? Hah? Gaduh enggak? Ketika dia muamalah kepada istri, istri sempurna enggak? Hah? Sempurna enggak? Begitu juga ketika muamalah pada suami, suami sempurna enggak? Enggak. Kalau dia ingin dapat dari suaminya atau ingin dapat dari istrinya, dia dapat enggak? Enggak dapat kan? Kita kadang sudah berbuat baik pada suami, suami begitu-begitu aja. Kan begitu. Kadang kita sudah berbuat pada istri, istri juga begitu-begitu saja. Kalau kita muamalahnya muamalah makhluk, mohon maaf ini, gaduh enggak? Ribut enggak? Pasti ribut. Ini istri, suami udah gini kok dia masih begitu aja. Ini suami, ya, suami saya ini jadi istri sudah begini kok dia cuma begitu aja. Ribut enggak ini? Ribut. Tenang enggak hatinya? Tidak. Tapi kalau dia muamalah kepada Allah Rabbul Alamin, maka dia punya ketentraman sendiri dengan Allah Azza wa Jalla. Dan dia menjalanin itu adalah ibadah kepada Allah. Dan ini yang dimaksud oleh beliau Al-Imam Ibnul Qayyim. Hakikat puncak kaidah besar orang dapat kebaikan itu kalau hidup ini dia cuma punya satu muamalah. Yaitu muamalah kepada Allah Rabbul Alamin. Dengan ibadahnya dia kepada Allah Azza wa Jalla. Wal inqita ilaihi bikulliyatil qalbi. Dan dia memutuskan seluruh kehidupan hatinya hanya untuk Allah. Berarti muamalah kepada makhluk pakai apa ini? Kalau hatinya totalitasnya dibuat muamalah kepada Allah. Muamalah kepada makhluk berarti pakai apa? Pakai apa ini? Pakai anggota tubuh yang dohir, yang diperintahkan oleh Allah sebagaimana yang kita diperintahkan. Adapun hati adalah milik Allah Azza wa Jalla. Inilah baru manusia yang mereka akan mendapatkan al-khair yang sebenarnya. Loh, lah nanti bagaimana dengan istrinya? Insya Allah dengan istrinya akan menjadi orang baik. Karena nggak banyak sakit hati dengan istrinya. Sama suaminya juga dia akan dapatkan kebaikan. Kenapa? Karena dia tidak banyak sakit hati dengan suaminya. Kebahagiaan dia bukan dengan suaminya, bukan dengan istrinya, tapi dengan Allah Rabbul Alamin. Itu muamalah yang seperti ini. Hatinya putus dengan makhluk. Karena itu mau istrinya diuji oleh Allah begini, suaminya diuji oleh Allah begini, mengganggu enggak muamalah dia kepada Allah? Kewajiban suami terganggu? Tidak. Kewajiban istri terganggu? Tidak. Makanya jangan heran.
kalau Allah Azza wa Jalla mencontohkan hancurnya emosional yang besar. Emosional yang besar itu hancur. Apa? Contoh. Saya sering sampaikan di pengajian. Ada problem emosional. Yang lucu kadangkala suami istri bertemu saling mencintai tapi sering ribut. Ya kan begitu kan? Suami istri itu kan bertemu saling mencintai kan? Saling ingin memberi manfaat kan begitu. Tapi seringnya di situ banyak ribut. Secara tabiat banyak terjadi ujian-ujian yang ada di sana. Tapi ada petunjuk hadis yang luar biasa. Apa itu? Seorang wanita solihah dicontohkan dalam hadis itu. Kalau seandainya dia terjadi berselisih dengan suaminya, maka dia tidak melihat siapa yang salah, siapa yang benar. Nah, ini menunjukkan hati yang sudah terputus dengan makhluk. Dia tidak melihat siapa yang salah, siapa yang benar. Terus, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia pegang tangan suaminya, kemudian dia mengatakan, saya tidak akan bisa tidur kalau engkau belum memaafkan saya. Coba. Mudah nggak kita ngerjakan seperti itu, ibu-ibu? Loh, ini kita jujur aja. Gitu. Mudah nggak? Mudah nggak mengerjakan seperti itu? Hah? Mudah apanya? Kita itu jujur aja. Yang mudah itu, yang hatinya sudah makhluk, hatinya sudah mati kepada makhluk. Maaf, sarafnya kepada makhluk itu udah putus. Sarafnya cuma kepada Allah. Itu baru bisa. Kalau sarafnya kepada makhluk itu masih nyambung, enakan dia, yang salah siapa? Kan begitu kan? Memangnya saya siapa? Anaknya siapa? Kamu dulu ketemu saya bagaimana? Sudah, akan banyak ini bicara. Ya, ini contoh dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Apa maknanya? Siapa yang kira-kira bisa menjalani seperti ini? Enggak mudah. Orang yang sarafnya sudah ingkitok, udah putus kepada makhluk. Contohnya Ibrahim dengan keluarganya. Ini saraf-sarafnya dengan makhluk udah putus. Ingkitok betul. Coba lihat, seorang wanita baru melahirkan putranya di Palestina, dibawa ke Mekah. Naik apa? Pesawat. Naik apa coba kira-kira? Di masa itu dibawa. Ya, kalau orang Jawa ini mikirnya, walah ya Allah ini gimana gitu, sudah nggak bisa, akal mana yang bisa mikir, sudah nggak nyambung. Wanita baru melahirkan putranya yang masih cabang bayi merah, diajak safar dari mana? Palestina ke Makkah. Taruh begitu aja, nggak ada apa-apa di situ. Indomaret nggak ada apa-apa. Rumah sakit, dokter, nggak ada semua. Padahal ini kondisi seperti itu. Ibrahim alaihissalam cuma meninggalkan sekantong air minum sama sekantong kurma. Udah dikasih. Habis itu, ya, Ummu Ismail tanya, ya Ibrahim, kamu mau kemana? Kamu tinggalkan anak istrimu di sini yang tidak ada kehidupan. Ibrahim diem, nggak bisa ngomong. Ya, saraf makhluknya nggak bisa bicara. Tadi istrinya ngomong begitu itu pakai saraf makhluk atau saraf beriman? Saraf makhluk, ya kan? Kamu mau kemana? Ini istrimu, anakmu. Emangnya anak siapa? Anak lo kalau orang sekarang kan begitu. Ini anak siapa? Ini istri siapa? Enakan aja habis angkah tuka pergi. Kan begitu. Coba lihat, habis itu saraf makhluk ngomong, ini juga diem karena bicara makhluk. Akhirnya istrinya ngomong, Allahu amuruka ya Ibrahim. Apakah Allah yang suruh engkau Ibrahim? Ini saraf apa ini? Saraf iman. Ya, saraf ingkita. Udah nggak usah bicara makhluk. Bicara sesembahan kita. Ini urusan ibadah ini pasti. Urusan taat. Allahu amuruka ya Ibrahim. Apakah Allah yang nyuruh engkau wahai Ibrahim? Baru Ibrahim bisa ngomong. Naam. Omongannya cuma gitu tok.
Kemudian apa jawaban istrinya? Idan la yudayyi'unallah. Kalau begitu Allah tidak akan menyanyiakan kita. Selesai sudah. Hah? HAM kelas berapa ini kalau sudah seperti ini? Sudah. Ini namanya ingkit tok. Ya. Kenapa kita ini sekarang banyak masakil? Orang mukmin hobinya curhat. Curhat kepada sesama makhluk. Yang dicurhati juga orang bingung sama. Ini menunjukkan tidak berhasil mendapatkan khair, kebaikan yang sebenarnya dengan iman. Ya. Kenapa? Karena hati itu belum ingkito, saraf-saraf kepada makhluk belum diputus. Itulah doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqta anni an hajatid dunia. Jadi bukan dia nggak perlu dunia, sarafnya kepada dunia itu disuruh memutuskan oleh Allah. Putuskan wahai Allah rasa hajat, rasa keperluanku kepada dunia. Nah, dari sini itu yang dinasihatkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Kata beliau, falau wafal abdu hadal maqam. Kalau seorang hamba sukses, berhasil menempatkan dirinya pada posisi ini. Posisi apa tadi? Posisi apa tadi? Posisi hati yang putus sarafnya dengan makhluk dan sarafnya hanya satu. Kemana? Kepada Allah Rabbul Alamin. Dan saraf ini dokter nggak bisa ngurusi. Ya, karena sarafnya nggak kelihatan. Yang dilihat dokter itu saraf-saraf yang masih bisa dilihat pakai mikroskop. Kalau ini yang bisa ngelihat sarafnya hanya Nabi, Rasul, dan para pewarisnya. Yang tahu ini sarafmu lagi belok ke sana, itu hanya mereka. Kalau dokter sampai tingginya kayak apapun, ahli saraf profesor pun nggak bisa melihat saraf ini. Ini saraf abstrak, nggak kelihatan. Pakai mikroskop dibuat dari negara manapun nggak akan bisa. Nggak bisa. Ya. Saraf ini, sebagaimana diterangkan Ibnul Qayyim, kalau seorang hamba berhasil menempatkan pada tempat ini, sukses dia. Agama yang dia miliki berhasil membawa hatinya seperti ini. Kata beliau, la ra'a al-ajabal ajib. Dia akan melihat fenomena hidup yang luar biasa. Sebagaimana contohnya tadi siapa? Ibrahim, ya, Ismail. Nggak nyangka kan melihat sebuah kesuksesan besar bukan karya makhluk, karyanya Allah Rabbul Alamin. Nggak nyangka. Kampung yang seperti itu dirubah oleh Allah. Tandusnya seperti itu dikasih oleh Allah. La ra'a al-ajabal ujab. Dia akan melihat sesuatu yang mengagumkan. Min fadli rabbihi wa barrihi wa lutfihi wa difaihi anhu. Dia akan melihat bagaimana Allah membela dia, Allah menjaga dia, Allah memberikan karunia dia yang dia tidak pernah bisa memahami semuanya itu. Kemudian wal iqbali bi qulubi ibadihi ilaihi. Allah akan jadikan hati-hati manusia menuju kepada dia, mencintai kepada dia. Hamba-hamba Allah yang di langit, yang di bumi cinta kepada dia semua. Akhirnya kebaikan mana yang tertutup? Enggak akan ada. Maka ini sebenarnya hakikat perjuangan kita di dunia, sehingga dibahasakan di dalam syair oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Beliau menasihatkan, falaitaka tahlu wal khayatu mariratun walaitaka tarda wal anamu ghidabu walaital ladhi baini wa bainaka amirun wa baini wa bainal alamina kharrabu idza sahha minkal wuddu fal kullu hayyinun wa kullul ladhi fawqat turabi tarabun. Akhir dari faidah ini dinasihatkan Ibnul Qayyim, falaitaka tahlu, ya Allah, jika sekiranya kehidupanku dengan engkau itu manis. Masya Allah. Falaitaka tahlu, seandainya sekiranya kehidupan saya dengan engkau adalah manis. Wal hayatu marirah, meskipun hidup itu pahit. Ya.
manis secara makna, secara kaidah, secara kehidupan hati. Meskipun dohirnya hidup itu pahit. Meskipun kehidupan ini pahit. Walaitaka tarda, jika sekiranya engkau ridho wahai Allah kepadaku. Wal anamu ghidabu, meskipun orang-orang itu pada marah kepadaku. Jika sekiranya engkau ridho kepadaku. Walaital ladzi baini wa bainaka amir, jika sekiranya antara aku dan antara engkau ramai, makmur, yaitu kehidupan antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Sekiranya kehidupanku dengan engkau adalah kehidupan yang ramai, kehidupan yang makmur. Wa baini wa bainal alamina kharabu, meskipun antara aku dan antara alam yang lain ini rendah, jatuh. Idza sahha minkal wuddu, kalau cinta dari engkau telah benar engkau berikan kepada kami, fal kullu hayyin, maka semuanya menjadi rendah. Wa kullul ladzi fawqat turab, dan semua yang ada di atas muka bumi akan roboh. Ayo ikhwah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Ini faedah yang terakhir insyaallah yang kita akan insyaallah jelaskan lebih rinci kembali pada kitab yang kita kaji dari kitabnya beliau Al-Imam oleh beliau Syekh Abdul Razak. Kita akan melanjutkan faedah yang sudah kita jelaskan dalam pertemuan yang lalu, yaitu kaidah kembali untuk meraih kebaikan pada diri kita dan pada hamba-hamba Allah yang lain. Yang dulu kita jelaskan ada dua faedah yang besar, dan insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan besok insyaallah bi'aunillahi azza wajal. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk kita bisa bermudzakarah. Dan saya mohon maaf jika ada kekurangan dan khilafan. Dan semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang diberikan taufik, diberikan jalan untuk mengikuti pemberian Allah yang mulia ini. Dan kita punya kemenangan di dalam jalan ini sebagai hamba-hamba Allah yang dipilih. Ayo ikhwah, dan saya mohon maaf jika ada kekurangan dan khilafan. Kita akhiri dulu majelis kita. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.